Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, berbagai hal kemudahan yang kita dapatkan dalam hidup, maka kita harusnya bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, dan di antaranya adalah nikmat untuk belajar. Ini merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak diberikan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita syukuri nikmat kesempatan untuk belajar ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu pelajaran nahwu. Kita ambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih, karya dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Al-Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini yang jilid kedua, yang sebelumnya mungkin di kelas 7 sudah dipelajari jilid yang pertama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran jilid yang kedua. Jilid yang kedua ini dimulai dari bab yang pertama, yaitu bab pembagian fi'il kepada sahih akhir dan mu'tal akhir. Kita akan belajar apa itu maksud dari sahih al-akhir dan mu'tal al-akhir. Hayya nabda'u ad-dars. Kita mulai pembelajaran kali ini. Dan biasanya kitab ini dimulai dari contoh-contoh, diberikan contoh-contoh yang sesuai untuk menjelaskan terkait dengan pemahaman bab tersebut. Dan ini diantara kekhususan atau keistimewaan buku ini, An-Nahwu Al-Wadih, banyak sekali contoh-contoh, dan ini juga memperkaya mufradat dan kosakata kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Mari kita mulai. Contoh-contoh yang dijelaskan di sini dibawakan. Contoh yang pertama, al-qassayadu syabakatahu, yang artinya nelayan itu melempar jalannya. Alqa, melempar, as-sayyad, yaitu nelayan, syabakatahu, jala atau jaringnya. Kemudian contoh yang kedua, da'al maridu at-tabiba, orang sakit itu memanggil dokter. Da'a, memanggil, al-maridu, orang sakit, at-tabiba, dokter. Kemudian contoh yang ketiga, yalqa al-musi'u jaza'ahu, artinya orang yang jahat itu mendapatkan balasannya. Yalqa, menemui atau mendapatkan, al-musi'u, orang yang jahat, jaza'ahu, balasannya. Kemudian berikutnya, contoh yang keempat, ini biasanya pembagian khusus. 3 yang pertama itu maksudnya apa, kemudian 3 yang kedua itu maksudnya apa, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di pembahasan. Yang keempat, sarwa ar-rajul, laki-laki itu mulia. Sarwa, mulia, ar-rajulu, seorang laki-laki. Contoh yang kelima, tasfu as-sama'u, langit itu cerah. Tasfu, bersih atau cerah, as-sama'u, langit. Kemudian contoh yang keenam, yadnu faslus syita'i, musim dingin itu mendekat, itu hampir tiba. Yadnu itu dekat, faslu itu musim, asy-syita'i adalah musim dingin. Faslus syita itu musim dingin. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang ke-7 dan ke-8 dan ke-9, khasyiya Muhammadun rabbahu, Muhammad takut kepada Rabbnya. Khasyiya, takut, Muhammadun, Muhammad, rabbahu, Rabbnya. Yang ke-8, abghi ridhal walidaini, aku menginginkan ridho kedua orang tua. Abghi, aku ingin, ridhal walidain, ridho kedua orang tua. Kemudian yang ke-9, yabnil banna'u masjidan,
Yabnil banna'u masjidan. Tukang bangunan itu membangun masjid. Yabni membangun, al-banna'u tukang bangunan, masjidan masjid. Contoh yang ke-10. Azlamal makanu. Tempat itu gelap. Azlama gelap, al-makanu tempat. Kemudian contoh yang ke-11. Ittaqada al-misbahu. Lampu itu telah menyala. Ittaqada menyala, al-misbahu lampu. Kemudian contoh yang terakhir, yastahimmu al-ghilmanu. Anak laki-laki itu mandi. Yastahimmu itu mandi, al-ghilmanu anak laki-laki. Kemudian dari contoh tersebut kita akan coba bahas. Ya. Pembahasan kali ini berkaitan ada kaitannya dengan judul yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pembagian fiil ke sahih al-akhir dan mu'tal al-akhir. Kata-kata kalau kita perhatikan kata-kata alqa, kemudian da'a, kemudian yalqa pada ketiga contoh yang pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 3, semuanya itu adalah fi'il. Alqa itu melempar, da'a memanggil, ya, kemudian yalqa itu mendapatkan. Ya. Semuanya adalah fi'il. Dan huruf akhir dari setiap fi'il tersebut itu adalah alif. Ya, diperhatikan di sini, yaitu alqa, ya, alif, walaupun bengkok di sini, dia tetap alif. Ya, apa bedanya alif sama ya? Kalau ya nanti akan membacanya adalah alqi, bukan alqa. Ya, dan alif itu ada dua macam, ada alif qaimah, alif tegak, kemudian alif layyinah, alif yang bengkok. Lantas gimana cara membedakan antara alif yang bengkok dengan ya? Yaitu dengan cara membacanya. Itu alqa berarti dia alif. Adapun kalau iya berarti harusnya ya alqi, ya, bukan alqa. Kemudian berikutnya da'a, ya, alif, sangat jelas sekali. Da'a akhirnya, ya, huruf yang terakhir adalah alif. Kemudian yalqa sama, huruf yang terakhir adalah alif. Ya, sehingga akhir dari setiap fiil tersebut atau kata kerja tersebut itu adalah alif karena diucapkan dengan alif. Ya, kita coba lihat kata yang contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Alqa, da'a, alqa artinya apa? Melempar. Da'a, memanggil. Yalqa, itu mendapatkan. Ya, semuanya alif. Ya, yang pertama alif bengkok, kemudian yang kedua alif tegak, yang ketiga alif bengkok lagi. Kita lanjutkan. Yang dijadikan dasar pembahasan pada pelajaran ini adalah pengucapannya, bukan tulisannya. Jadi tulisannya hampir sama kayak iya, tapi pengucapannya dia alif. Ya, dia alif. Jadi tulisannya itu hampir sama dengan ya, tapi pengucapannya itu adalah alif. Fiil-fiil ini dinamakan dengan fiil mu'tal akhir. Maka dikatakan apa? Mu'tal. Mu'tal itu adalah yang mengandung huruf illah. Ya, kata kerja, fi'il, mu'tal yang memiliki kandungan huruf illah akhir, yaitu huruf akhirnya. Maka dinamakan mu'tal akhir, yaitu yang mengandung huruf illat pada huruf yang terakhir. Kemudian kita bahas berikutnya. Dan kata-kata sarwa, sarwa itu mulia, tasfu, ya, bersih atau cerah, yadnu, dekat. Pada ketiga contoh yang kedua, yakni contoh nomor 4 sampai 6, semuanya itu adalah fiil, sama, semuanya itu adalah fiil, kata kerja. Dan huruf akhir dari setiap fiil tersebut itu adalah apa? Wawu. Ya, adalah wawu. Fiil ini juga dinamakan fiil mu'tal akhir. Kita coba lihat contoh yang keempat, 5, dan 6. Sarwa, ya, akhirnya wawu. Tasfu, huruf akhirnya wawu juga.
Yadnu huruf akhirnya adalah wawu juga. Sehingga ini juga dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Ya, fi'il mu'tal akhir. Kemudian kita lanjut. Kemudian dan kata-kata khosya, abghi, yabni pada ketiga contoh yang ketiga yaitu nomor 7 sampai 9. Itu juga fi'il, itu juga kata kerja. Dan huruf akhir dari setiap fi'il-fi'il tersebut itu adalah ya. Ya, adalah ya. Fi'il-fi'il ini juga dinamakan fi'il mu'tal akhir. Lantas apa itu huruf illah? Huruf illah itu ada 3, teman-teman. Huruf illah itu adalah yang pertama tadi. Contoh nomor 1 sampai 3 itu berarti mengandung huruf illah alif. Ya, alif itu huruf illah. Kemudian contoh yang keempat, 5 dan 6 itu mengandung huruf wawu. Huruf wawu itu juga huruf illah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ke-7, 8 dan 9 itu mengandung huruf ya. Huruf ya itu juga merupakan huruf illah. Jadi ada 3 huruf yang termasuk kategori huruf illat, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Dan kata-kata aghlama, ittaqada, yastahimmu pada ketiga contoh yang terakhir yaitu nomor 10 sampai 12. Semuanya itu juga fi'il. Ya, aghlama itu artinya gelap, ittaqada itu menyala, yastahimmu mandi. Dan kalau kita perhatikan huruf terakhir ya, pada kata dari setiap fi'il-fi'il tersebut, ya, setiap fi'il ini kata kerja ini, huruf terakhirnya apa? Bukan alif, bukan wawu, dan bukan ya. Ya, aghlama huruf terakhirnya apa? Mim. Ya. Kemudian ittaqada huruf terakhirnya dal. Yastahimmu huruf terakhirnya mim. Sehingga fi'il-fi'il ini dinamakan dengan fi'il shahih akhir. Sehingga fi'il shahih akhir adalah fi'il yang huruf terakhirnya itu bukan alif, bukan wawu, ataupun bukan ya. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Bahwasanya fi'il mu'tal akhir itu apa, fi'il shahih akhir itu apa. Kemudian di akhir ini kita akan bahas kaidahnya, sehingga dengan kaidah tersebut kita mudah untuk memahami gambaran besar dari pembahasan kali ini adalah tercantum dalam kaidah kali ini. Kaidah yang pertama, kenapa di sini tuliskan langsung 25? Karena memang urutan dari buku yang pertama. Ya, jadi langsung ke kaidah yang ke-25. Kita baca. Al-fi'lul mu'tallul akhiri huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Wa tusamma hadhil ahrufus thalathatu bi ahrufil illah. Kemudian yang ke-26, al-fi'lus sahihul akhiri huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati thalathati. Artinya, fi'il mu'tal akhir itu adalah fi'il yang huruf akhirnya adalah alif, wawu, atau ya. Dan ketiga huruf ini yaitu alif, wawu, dan ya dinamakan dengan huruf illat. Kemudian kaidah berikutnya, fi'il shahih akhir itu adalah fi'il yang huruf akhirnya bukan termasuk salah satu dari ketiga huruf illat. Sehingga sangat jelas sekali. Ya, fi'il mu'tal akhir berarti huruf terakhirnya itu ada salah satu dari 3 huruf. Entah itu wawu, atau ya, atau wawu. Dan ketiga huruf ini dinamakan dengan huruf illat. Ya, huruf illah. Kemudian kaidah berikutnya berarti sahih atau fi'il sahih akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya bukan termasuk salah satu dari ketiga huruf illah. Ya, ini pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Adapun setelahnya kita akan banyak latihan
ya, dan di kitab Nahwu Wadhih ini banyak sekali latihan-latihan yang semakin memperdalam pemahaman kita terkait dengan materi tersebut. Maka kita berlatih, kita kerjakan latihan-latihan yang ada di buku Nahwu Wadhih tersebut. Mudah-mudahan kita semakin memahami materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kita, pemahaman yang baik, pemahaman yang dengan hal tersebut kita semakin paham dan mendalami ilmu agama. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.